Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Di dunia bawah Elbaf, suasana tegang menyelimuti gua-gua raksasa yang terukir dari batu kuno. Cahaya redup dari obor-obor yang tergantung di dinding menerangi wajah-wajah serius Luffy, Loki, Gaban, Hajrudin, Gert, dan Chopper. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun, mendiskusikan situasi genting yang tengah melanda negeri para raksasa. Dunia matahari di atas, tempat cabang-cabang pohon Adam menopang kehidupan, sedang dilanda kekacauan. Gaban, tangan kiri legendaris Raja Bajak Laut Roger, memulai pembicaraan dengan nada berat. Kekacauan di dunia matahari pasti akan menyebabkan kerusakan besar, ujar Gaban. Matanya menyipit mengingat laporan yang ia dengar. Tapi yang paling krusial sekarang adalah mencegah kekuatan tempur para prajurit raksasa jatuh ke tangan pemerintah dunia. Itu tujuan utama kita di sini. Hajrudin mengangguk. Wajahnya yang besar dan penuh bekas luka tampak muram. Memang penting untuk menggagalkan rencana mereka, tetapi kita juga harus menekan kerusakan di Elbaf seminimal mungkin. Dunia matahari berdiri di atas cabang-cabang pohon Adam. Jika kehancuran besar-besaran terjadi, akibatnya bisa sangat parah. Gaban menghela napas, mengakui kekhawatiran Hajrudin. Aku mengerti, tapi dalam situasi seperti ini, kehancuran besar sepertinya sulit dielakkan. Apalagi di atas sana ada Imusama yang sedang mengendalikan tubuh Gunko. Jika kita bertarung mati-matian melawan sosok itu, dampaknya akan luar biasa. Luffy yang selama ini mendengarkan dengan penuh perhatian mengepalkan tangannya. Jadi, kita harus fokus mengalahkan musuh di atas, tapi kita juga harus pastikan warga dievakuasi dulu kan? Benar sekali, jawab Gaban. Kita harus meminimalkan korban. Setelah situasi terkendali, kerusakan bisa kita perbaiki. Yang terpenting sekarang adalah mengalahkan Imusama dan pasukannya. Chopper, yang duduk di samping Luffy, mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Tapi kenapa Imusama datang sendiri ke Elbaf? Bukannya dia sudah mengirim Satria Suci untuk menjalankan misi di sini? Gaban tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia besar. Itu karena dia kesal. Ksatria Suci terlalu lama menyelesaikan tugas mereka. Aku menduga situasi di dunia luar sudah semakin memanas, jadi pemerintah dunia buru-buru ingin mengamankan kekuatan tempur para raksasa. Chopper mengerutkan kening, masih belum puas dengan penjelasan itu. Tapi Ksatria Suci belum lama beroperasi di sini kan? Kok Imusama sudah tidak sabar? Gaban menatap Chopper dengan serius, lalu mengalihkan pandangannya ke langit-langit gua. Ada sesuatu yang aneh dengan waktu di Elbaf. Penduduk di sini merasa waktu berjalan lebih lambat dibandingkan dunia luar. Aku sendiri baru menyadari ini setelah beberapa waktu tinggal di sini. Luffy dan Chopper langsung menoleh ke arah Gaban. Kaget. Apa maksudmu? Tanya Luffy. Matanya membelalak. Gaban melanjutkan, aku pertama kali menyadari ini sekitar 14 tahun lalu saat aku dan Shanks berendam di air panas. Kalian tahu kilas balik 2 chapter lalu kan? Aku merasa hanya 3 atau 4 tahun berlalu sejak terakhir kami berendam bersama, tapi Shanks bilang sudah lebih dari 10 tahun. Waktu di Elbaf memang berbeda. Chopper memegang kepalanya mencoba memahami. Jadi, sudah berapa lama kita di Elbaf sebenarnya? Hajrudin, Gert, dan Loki yang merupakan penduduk asli Elbaf hanya saling pandang dengan senyum kecil. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan fenomena ini. Loki dengan nada santai berkata, "Kalian baru sadar, ini salah satu keunikan Elbaf. Waktu di sini memang aneh, tapi kami yang sering keluar masuk pulau ini sudah terbiasa." Luffy tiba-tiba bersorak, ngomong-ngomong soal Shanks. Ceritain dong Gaban, gimana sih Shanks waktu masih di kru Roger? Gaban tertawa kecil mendengar antusiasme Luffy. Shanks ya, dia anak yang loyal. Kalian tahu kan, dia dan Buggy adalah satu-satunya dari kru kami yang tidak ikut ke Loftel. Shanks memilih menemani Buggy yang sakit saat itu. Dia rela melewatkan kesempatan melihat One Piece demi temannya. Luffy tersenyum lebar, matanya berbinar. Shanks memang hebat, namun di sisi lain Loki tampak kesal. Dengan nada sinis ia berkata, Shanks, aku benci dia. 6 tahun lalu dia mengalahkanku dengan mudah. Luffy menoleh ke Loki penasaran. Loh, kenapa benci? Shanks orang baik kok. Loki menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku tahu kenapa kau begitu antusias bicara soal Shanks. Aku juga begitu kalau orang membicarakan idolaku, Rox di Sebek. Gaban langsung menatap Loki dengan tajam. Kau tahu apa tentang Sebek? Loki menjawab dengan penuh semangat. Tentu saja, dia bajak laut legendaris. Dulu aku sering dengar kabar tentangnya. Bahkan, aku pernah bertemu dengannya sekali di Elbaf saat masih kecil. Aku minta bergabung dengan krunya, tapi dia menolak dan memukuliku.
Gaban menggelengkan kepala, lalu mulai bercerita dengan nada serius. Biar ku ceritakan fakta tentang Sebek yang mungkin belum kau tahu, Loki. Kilas balik pun dimulai. Di masa lalu, saat kru Roger masih baru terbentuk, nama bajak laut Rox sudah mengguncang dunia. Mereka dikenal sebagai pembawa kehancuran dimanapun mereka pergi. Armada besar bajak laut lain, marinir kuat, bahkan wilayah-wilayah besar hancur di tangan mereka. Rox D. Sebes sebagai kapten adalah sosok paling menakutkan. Kekuatannya tak tertandingi, dan tindakannya membuat orang-orang menjuluki masa itu sebagai era bajak laut Rox. Sementara itu, kru Roger terus berkembang. Mereka melakukan petualangan luar biasa dan menjadi rival bagi Rox. Suatu hari, Roger membaca berita tentang ulah bajak laut Rox. Dengan penuh semangat, ia berkata kepada krunya, "Suatu hari, kita akan mengakhiri era Rox." Gaban, yang saat itu masih muda, ikut bersorak bersama kru lainnya. Mereka menyebut nama-nama anggota kru Rox yang ingin mereka lawan. Namun, Riley dengan senyum tenang mengingatkan, "Jika kita melawan Rox, itu bukan pertempuran biasa. Kita harus siap menghadapi kejutan besar." Prediksi Riley terbukti benar. Pada insiden God Valley, kru Roger dan Garp yang secara mengejutkan bersekutu berhasil mengalahkan Rox Sebek. Pertempuran itu penuh drama dan kejutan, tapi tanpa kemenangan itu, dunia mungkin telah hancur lebih parah di tangan Sebek. Kilas balik selesai dan Gaban kembali menatap Loki. Sebek memang kuat, tapi dia menggunakan kekuatannya untuk kehancuran. Dia bukan sosok yang patut kau jadikan idola. Loki justru tersenyum lebar. Justru itu yang membuatnya luar biasa. Aku tahu Roger juga hebat, tapi aku lebih suka Sebek karena tujuannya mirip denganku. Hajrudin mencibir. Wajar kalau orang dengan kelakuan buruk seperti Loki mengidolakan Sebek. Loki langsung membalas dengan nada kesal, dan keduanya mulai bertengkar lagi. Luffy dan Chopper hanya tertawa melihat mereka, sementara Gaban menggelengkan kepala. Jauh dari Elbaf di Mary Joyce, suasana tak kalah tegang. Di ruangan bunga, pelayan pribadi Imusama berdiri dengan setia menjaga tubuh asli Imusama yang sedang tertidur. Kesadaran Imusama kini berada di tubuh Gunko di Elbaf, mengamati langsung kekuatan para prajurit raksasa. Tiba-tiba, suara Imusama terdengar melalui telepati. "Aku sedang menguji kekuatan para raksasa di Elbaf. Ini akan memakan waktu lebih lama. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Jaga Uranus, ruangan beku, takhta kosong, harta nasional, dan ruangan bunga. Jangan biarkan pertempuran merusaknya." Pelayan itu mengangguk, meski tahu Imusama tidak bisa melihatnya. "Akan kulaksanakan, Imusama." Imusama lalu beralih menghubungi Garling yang sedang bertarung melawan Dragon. Di tengah pertempuran sengit, Garling tampak berbicara sendiri, membuat Dragon menyadari bahwa ia sedang berkomunikasi dengan pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Dengan senyum penuh percaya diri, Dragon berkata, "Sampaikan pada orang itu bahwa akhirnya semua akan berjalan sesuai rencanaku." Melalui telepati, Imusama mendengar ucapan Dragon dan melihat wajahnya melalui indera Garling. Kemarahan Imusama memuncak. "Bungkam dia, Garling. Sekarang." Dragon seolah tahu reaksinya melanjutkan, "Aku akan menghancurkan Mary Joyce dan mengambil sesuatu yang kalian sembunyikan di sini. Dunia akan tahu siapa pemimpin sejati pemerintah dunia." Imusama memerintahkan Gorosei lain untuk menjaga ruangan-ruangan rahasia dengan ketat, sementara kepada Garling ia berkata, "Hentikan Dragon, apapun caranya. Jika halaman Mary Joyce rusak, itu bisa diperbaiki, tapi jangan biarkan dia mencapai ruangan inti." Garling mengangguk. "Akan kulaksanakan, Imusama." Saat komunikasi telepati berakhir, pertempuran antara Garling dan Dragon semakin intens. Asap hitam mulai keluar dari tubuh Garling, diikuti lingkaran sihir yang muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, ia menghilang dan berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Luapan haus Shoku hakinya mengguncang sebagian besar Mary Joyce, menciptakan gelombang energi yang terasa hingga ke kejauhan. Dragon, meski terkejut, tetap tenang. Ia tahu pertempuran ini bisa menimbulkan korban besar, terutama di antara para budak yang ditahan di Mary Joyce. Dengan cerdik, ia memancing Garling ke area yang jauh dari para budak. Di langit, awan yang tadinya cerah mulai bergemuruh akibat angin yang diciptakan Dragon, sebuah upaya untuk menetralkan dampak haus Shoku haki Garling. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi dan tanggung jawab. Dragon berjuang tidak hanya untuk mengalahkan musuh, tetapi juga untuk melindungi mereka yang tak berdosa, sementara Garling, dengan kekuatan penuh yang diizinkan Imusama, bertekad menghentikan pemimpin revolusi itu dengan segala cara. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.